Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hari ini kami dari STTV juga merupakan rekanan dari SMA 1 menyatakan sangat luar biasa. Terima kasih atas sambutan panjenengan. Pak Grosino. Pak Grosino, Pak Punten memperkenalkan diri biar pada periksa Pak. Pemirsa dan hadir ke sini monggo. Iya. Terima kasih. Jadi saya dulu masuk SMA Negeri Pati ini kan dari SMA Negeri Semarang. SMA Negeri Semarang dulu? Ya, jadi saya kelas 1, kelas 2 di SMA Negeri Semarang. Terus karena Bapak pindah jadi bupati di sini, saya diwajibkan harus ikut. Harus ikut? Ya, kalau enggak jadi anak bandel kan kira-kira gitu. Apalagi Semarang. Terus kelas 3 masuk di sini ya. Waktu masuk tuh ya agak nangis-nangis juga. Karena dulu kurikulum kan belum sama nih antar daerah dan antar kota nih. Tapi dari Semarang ke sini beda. Iya, beda. Yang di sana udah diajarkan, sini belum gitu kan. Tapi ya kita berusaha mengikuti itu, menyesuaikan, akhirnya juga lulus. Nah, setelah lulus pikir-pikir mau kemana nanti ya, cari sekolah yang gratis nggak bayar, masuk Akabri gitu aja, kepolisian gitu. Nah, alhamdulillah ya karena lulus dari SMA Negeri Pati ini ya cintanya kepada SMA Negeri Pati kan nggak hilang. Kalau nggak diluluskan mungkin cintanya berkurang kan. Tapi karena lulus dari sini ya alhamdulillah ya banyak yang lulus dari sini menjadi polisi juga mengikuti jejak saya ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan reuni atau disnatalis SMA Negeri Pati yang ke-78 ini ya kan sama dengan kelulusan saya, lulusan Akabri 78 ya mungkin itu aja yang saya harapkan. Iya, jadi dapat mengakrabkan kembali hubungan antara yang sudah senior, paling senior mungkin banyak sini dengan kita-kita ini, mungkin saya kelompok yang di tengah dan paling junior dapat terus terjalin sehingga ke depan nanti komunikasi ini tidak terputus itu. Alhamdulillah. Dan Mahapunten Pak, ini sebagai penyemangat bagi kami yang muda-muda, mohon dan juga untuk adik-adik nanti diceritakan sedikit Pak bagaimana proses pembelajaran sehingga menjabe Pangapunten sebagai komjen dan sebagainya. Tentu prosesnya panjang dan berliku Pak, monggo Pak. Sedikit cuplikan. Pembelajaran setelah kita lulus selama pendidikan sampai sebagai komjen, sebagai Wakapolri. Jadi begini, berawal dari mimpi biasanya gitu. Mimpi, cita-cita kita kan pasti ada nih. Ya. Kalau nggak punya mimpi, tolong dibangunkan, diingatkan nanti coba dapatkan mimpimu seperti apa. Nah, saya dulu kan masuk Akabri itu dari kecil itu paling benci kalau ada polisi yang nyetopi mobil itu loh. Paling benci Pak? Sampai sekarang? Iya. Tapi sekarang nggak ada Pak. Iya. Tadi masih ada masuk sini kan? Masih ada. Iya gitu loh. Jadi akhirnya saya niatkan masuk saya untuk Akabri polisi bisa memperbaiki polisi seperti itu. Nah, tapi kenapa polisi? Karena polisi itu biasanya kan bertindak atas nama hukum. Jadi bukan bertindak di atas hukum, jadi atas nama undang-undang. Ya kan? Nah, kalau bertindak atas nama undang-undang berarti tidak boleh melanggar undang-undang. Nah, polisi itu harus bisa dipercaya matanya, telinga yang dia dengar, ucapan dia, otaknya dia, hatinya dia, mungkin kalbunya dia atau nurani dia. Jadi kalau saya sampaikan sama junior saya gini, jangan takut beda pendapat. Ya kan? Karena beda pendapat itu kita berarti sudah komunikasi sama Allah. Ya kan? Ini kadang-kadang hujan sedikit. Kenapa di Indonesia ini ada hakim agung, ada jaksa agung? Kenapa nggak ada polisi agung? Oh iya benar. Karena polisi agung itu Gusti Allah. Siap. Jadi kalau sudah kita bicara dengan Allah, berarti bicara dengan nurani kita, itulah yang terbaik. Nggak usah takut beda pendapat. Saya berikan contoh. Saya berbeda pendapat ya, tidak menentang saya. Sama Kapolri 3 Kapolri Pak. Masya Allah. Kenapa saya bisa jadi Wakapolri saya juga nggak tahu. Karena mungkin malaikat tuh kadang-kadang jalan-jalan kalau malam gitu loh. Iya, komputer yang di kantor polisi itu di Mabes bisa dicek itu. Oh, ini yang cocok. Pangapunten Pak, ini bukan apa tapi sangat menarik. 3 beda pendapat di pertanyaan kecilnya apa Pak? Seperti apa itu? Jadi gini, saya dulu waktu Kapolda Sulawesi Tengah ya, kan ada terpidana mati 3 orang. Nah, setelah ditunda mau dieksekusi, saya pelajari. Nah, ternyata ini kriminalisasi.
Tapi yang bersangkutan masih ada upaya hukum sesuai dengan undang-undang untuk mengajukan gerasi kedua. Nah, begitu diperintah oleh pimpinan saya Pak Kapolri, eksekusi saya jawab mohon izin ya etis lah, belum bisa dilaksanakan karena yang bersangkutan akan mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Pak Kapolri kan marah pasti. Saya pada Safin Pak. Nah, Saya Mas Ketua. jadi ini saya sampaikan mohon izin Pak Kapolri yang bersangkutan akan mengajukan gerasi kedua sesuai dengan Undang-Undang Gerasi nomor 22 tahun 2002. Jadi beliau tidak bisa menerima tapi risiko. Jadi kalau kita beda pendapat kemudian kita misalnya risiko jabatan itu dicopot, itu risiko. Kalau kita melawan nurani kita, risikonya kita sakit. Siap. Kalau udah sakit bisa stroke, Pak. Ya. Nah, kalau udah stroke mau pakai bintang 4, bintang 7, bintang 10 nggak ada harganya. Nah, jadi sekali lagi beda pendapat itu kita sudah bicara dengan nurani kita, bukan memaksakan keinginan kita yang tidak benar, tapi nurani kita karena kita tugasnya kan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat di situ. Itu tugas pokoknya polisi. Nah, dari situ kita berangkatnya. Dan yang jelas ada dasar hukumnya, Pak ya. Iya, itu hukum atau undang-undang harus dilaksanakan. Jadi memang polisi itu selalu saya sampaikan kepada anak buah saya, itu tugas mulia. Jadi jangan kamu anggap itu tugas hanya wira-wiri patroli, bukan itu. Siap Bapak, matur nuwun. Kita flashback untuk masa-masa sekolah dan nanti pesan-pesan untuk adik-adik. Masa-masa sekolah yang 1 tahun Pak. Di sini ada mungkin cerita dan kesan apa? Oh iya, bisa man. Ya nakal-nakalnya dulu kan pasti ada. Kalau nggak nakal nggak lucu SMA itu. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Dulu aktif juga Pak? Ya? Aktif juga di sini? Kegiatan apa gitu? Iya. Oh pramuka tentu ikut Pak? Oh iya, kita ikuti ya. Geng sangat luar biasa. Pokoknya yang kegiatan sekolah kita ikuti. Tapi kalau misalnya nakal-nakal sedikit itu, ya itu kan. Wajar lah, masih ada dalam kerangka nggak Pak? Kerangkanya. Nggih, Pak dari tahun itu 78 hingga sekarang ada perubahan apa Pak? Sekilas mengenai SMA 1. Saya di sini, ya. Bangunannya tetap loh Pak ini. Iya, tapi alumni ya udah kemana-mana. Yang hebat-hebat kan banyak. Ya. Kita bisa ketemu di sini kalau nggak ketemu yang hebat-hebat, waduh. Ternyata kan, Padi itu dulu dikenal kan kota pensiunan. Betul Pak. Ternyata alumninya Kemana-mana hebat-hebat. Kemana-mana. Nah ini Pak, Iya. dalam rangka itu, alhamdulillah Pak kita sudah terbentuk ikatan alumni SMA Negeri Suropati Jayaswara dan harapannya ke depan dari rentang 60 Pak yang terdata itu sampai 2024 kita tetap bisa berkolaborasi. Insya Allah. Sebagai penutup, mungkin ada pesan dan kesan Pak untuk adik-adik dan juga mungkin untuk alumni juga alma mater ke depan. Ya, tetap cintailah alma mater di mana kita pernah menimba ilmu di sini karena tanpa alma mater nggak mungkin kita kan jadi seperti ini gitu aja. Tanpa alma mater kita tidak ada di sini dan tidak sampai di sini gitu. Iya, nggak akan pernah sampai. Nggih. Matur Bandung. Terima kasih Pak. Sukses selalu dan hormat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.